Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM bersama dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan bangsa kita dan juga sering dirayakan sebagai bulan kebangsaan. Kita belajar sebuah tema besar, keberanian melakukan kebenaran. Dan karena itu untuk edisi hari ini, Selasa 18 Agustus tahun 2026, kita melanjutkan pembelajaran kita dengan tema keberanian orang Kristen yang diambil dari sabda Tuhan Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Karena itu sahabat Petra, kini mari kita mempersiapkan diri kita di hadapan Allah dengan sejenak kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah bersama persekutuan kita saat ini diawali dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, menyambut firman Tuhan yang akan menyapa kita, sebuah pujian menghantarkan kita. Semesta bernyanyi. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Sang Firman, Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersukacita atas setiap perbuatan tangan-Mu, sebab Engkau melimpahi kami dengan kasih setia dan kemurahan, sebagaimana hari ini kami kembali bersekutu dalam keselamatan dan sukacita, semua karena rahmat kasih karunia-Mu. Dan hari ini kembali kami akan dibangun dalam kebenaran sabda-Mu, supaya kami memiliki keberanian untuk melakukan kebenaran. Dan terkhusus hari ini biarlah kami sungguh memiliki keberanian sebagai anak-anak-Mu, pengikut-Mu, sebagai orang Kristen. Mari ya Roh Kudus, Engkau membuka, menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Mampukan kami sungguh untuk dapat mendengar, mengerti, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Engkau pun mengurapi hamba-Mu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dan kini bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini keberanian orang Kristen, bersama kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34, mengisahkan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Demikian sabda Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian sabda Tuhan. Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu bahwa penyakit pendarahan di masa-masa Alkitab bukanlah sebuah penyakit yang remeh. Mungkin tampaknya tidak mematikan, tetapi aturan hukum Taurat jelas bahwa seorang perempuan yang sedang mengalami datang bulan akan dianggap najis selama 2 hari. Itu semua tertulis misalnya di bagian Kitab Imamat pasal 15. Bagaimana dengan pendarahan yang bukan hanya datang bulan? Maka perempuan tersebut yang kita baca bukan hanya 7 hari, tetapi terus mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan bayangkan, itu berarti perempuan ini juga dianggap dan dinyatakan najis selama 12 tahun. Dan aturan
Taurat, setiap yang disentuh oleh orang yang dinyatakan najis juga akan ikut menjadi najis. Artinya dia tidak dapat beraktivitas ketika ia memasak atau mungkin membeli atau menjual, atau segala sesuatu yang dilakukannya juga akan dianggap najis. Dia tidak dapat melakukan apapun, bahkan secara sosial. Dia dijauhi dan juga dikucilkan. Alkitab bahkan juga menambahkan bahwa ia sudah berusaha sampai menghabiskan harta, tetapi dia tidak sembuh, justru semakin miskin dan juga kondisinya semakin memburuk. Namun, suatu kali ia mendengar bahwa Sang Guru, Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan banyak orang, datang di dekatnya. Maka ia pun memberanikan diri. Walaupun najis, ia mendekat. Ia menyelinap. Tentu sesuatu yang beresiko karena dia berdesakan dengan banyak orang. Tentu saja ketika ada orang yang menyadari siapa dirinya akan marah. Bahkan juga mungkin akan menjadi sasaran kebencian orang-orang di sekitarnya, karena semua akan menjadi turut najis. Tetapi perempuan itu percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. Ia tidak meminta, ia datang dengan percaya. Sekalipun aku najis, tetapi bukan aku yang akan turut menajiskan. Justru ketika aku menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan ia melakukannya. Dan itulah yang terjadi. Tetapi kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti dan bertanya siapa yang menyentuh jubahnya. Ini bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu siapa, tetapi ia justru mau menunjukkan, ia mau perempuan itu bersaksi. Dan saat perempuan ini muncul dan jujur mengakui apa yang diperbuatnya, disitulah Yesus menyatakan bahwa iman selalu mendatangkan rahmat dan anugerah. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam bahasa aslinya, Tuhan Yesus berkata, hai anak perempuanku. Perempuan yang mungkin selama 12 tahun telah dijauhi, dikucilkan dari lingkungan dan dari keluarga sendiri, kini tidak hanya disembuhkan, tetapi imannya juga menjadikan ia sebagai anak-anak Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, semua dimulai ketika berani untuk percaya kepada Yesus. Namun justru untuk percaya, kita begitu banyak ketakutan dan keraguan. Kita takut bila nanti tidak terjadi sesuai harapan. Kita takut jangan-jangan Tuhan tidak menolong. Kita takut apa yang terjadi sudah begitu terlambat. Kita takut untuk percaya pada Yesus. Padahal semua itu menunjukkan mereka yang takut percaya pada Yesus justru sejatinya mereka kurang mengenal Dia. Hanya bangsa yang dipenuhi kekhawatiran adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Ingatkah ketika Tuhan Yesus menegur kekhawatiran bahwa semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, dan karena itu jangan khawatir. Berani percaya bukan sekedar karena kekuatan kita, tetapi justru di dalam kelemahan sekalipun kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Maka jika kita hari ini ingin berani percaya, biarlah kita sungguh-sungguh mengenalinya. Dan mengenalinya tidak cukup hanya mengetahui, tetapi bergaul dengan Allah, mengalami hadiratnya setiap hari.
Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, terlebih dalam suasana kemerdekaan bangsa yang kita peringati, biarlah keberanian percaya pada Kristus juga menunjukkan sebuah keberanian sebagai anak-anak Allah. Hari ini kita akan akhiri dengan melihat dan memantapkan diri 7 keberanian yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Pertama, berani berbuat benar. Kita mungkin dengan berbuat benar tidak selalu akan mendapat keuntungan atau mendapat banyak teman. Bahkan bisa jadi kita akan dikucilkan atau mengalami kesepian dan sendiri. Tetapi biarlah kebenaran menjadi yang utama, karena justru ujung kebenaran adalah kemuliaan. Sebagai orang Kristen, kita perlu memiliki keberanian untuk berbuat benar, dan itu artinya kita harus berjuang. Tetapi kebenaran adalah milik Allah, dan berarti kita sejatinya tidak pernah sendiri karena kita melakukan bersama-sama dengan Allah. Tetaplah hidup benar. Kedua, berani bersaksi. Karena pada kenyataannya banyak orang Kristen akan berpikir 2 kali ketika harus menyaksikan atau menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Biasanya mereka begitu takut kalau mengalami penolakan, kalau dianggap sok rohani. Padahal perintah Tuhan Yesus begitu jelas. Beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Memberitakan Tuhan Yesus adalah tugas kita sebagai orang percaya. Dan justru berani bersaksi juga hidup sebagaimana Kristus hidup. Tunjukkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Beranilah tetap bersaksi. Ketiga, berani percaya. Percayakah bahwa bersama Tuhan kita mampu melewati segala sesuatu? Percayakah bahwa rencana Tuhan itu lebih baik dan sempurna atas hidup kita? Percayakah bahwa Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kita? Mulailah berani percaya kepadanya jika kita sungguh mengenalinya. Sebab dalam keadaan apapun, rasa percaya ini yang akan menjadi sumber kekuatan, penghiburan kita, dan kita akan melihat bahwa Tuhan banyak melakukan dan mengerjakan melampaui dari apa yang kita pikirkan. Keempat, berani bermimpi. Orang Kristen juga perlu berani bermimpi dalam arti memiliki visi besar. Coba lihat kembali kisah Yusuf, berani bermimpi menjadi orang besar, dan akhirnya itu jugalah yang ia alami. Dan bahkan bukan kebesaran tentang dirinya, tetapi keselamatan bagi bangsanya. Karena itu kita harus berani bermimpi, tapi juga bukan untuk diri kita sendiri. Berani bermimpi besar, yaitu mewujudkan visi kerajaan Allah. Kita berani melakukan hal-hal yang sekiranya memang bisa membawa hidup kita mewujudkan mimpi dan harapan itu. Kelima, berani berubah untuk berbuah. Karena jelas orang Kristen tidak hanya berganti agama, berganti keyakinan, tetapi dilahirkan kembali dan menjadi ciptaan baru. Berarti sungguh-sungguh diubah, dan itu artinya berubah pula orientasi hidupnya, berubah pula kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Ia bertobat, berbalik arah. Hidupnya tidak lagi di dalam kuasa dosa, tetapi hidupnya memberikan buah. Dan buah tidak pernah dinikmati pohonnya sendiri. Setiap buah justru mendatangkan kebaikan bagi kehidupan di sekitarnya. Demikian juga orang Kristen, berani berbuah bahwa kehidupannya pun menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. 6.
berani mengambil resiko. Orang Kristen juga harus berani melangkah keluar dari zona nyaman dan berani mengambil resiko. Alkitab pun berulang-ulang mengisahkan tokoh-tokoh yang melakukan hal ini, bahkan mereka dikenang sebagai teladan-teladan iman. Esther mengambil resiko kehilangan nyawa saat menghadapi raja, tetapi justru tindakannya berhasil menyelamatkan bangsanya. Kristus dalam situasi yang berat, janganlah cawan ini dan biarlah berlalu daripadaku. Tetapi Kristus pun mengambil resiko. Jangan kehendakku, tetapi kehendakmulah yang jadi. Akhirnya yang ketujuh, jika kita sungguh percaya penyertaan pemeliharaan Allah atas hidup kita, kita pun juga berani untuk percaya pada diri kita sendiri. Karena banyak orang berhenti atau tidak berani melangkah hanya karena perkataan dan pendapat orang lain tentang diri kita. Kita merasa tidak mampu, kita tidak merasa tidak pantas. Ini tidak boleh terjadi. Ketika kita percaya kita bagian dari rancangan Allah, kita akan mengambil peran di tengah-tengah kehidupan. Mulai dari sekarang, belajarlah untuk berani percaya pada diri sendiri dan juga talenta yang telah Tuhan karuniakan. Percayalah bahwa jika kita telah berusaha dan kita lakukan bersama dengan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri, tetapi sebagai perwujudan kasih dan syukur kita, pada saatnya kita akan mampu melakukan, bahkan meraih hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan memang menciptakan kita untuk memuliakannya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, wujudkan kemerdekaan, bukan dengan berhenti tetapi dengan berani. Berani percaya, berani berbuah, berani mengambil resiko, berani percaya diri, dan juga berani untuk bermimpi, berbuat benar, dan berani untuk bersaksi. Justru karena kita selamat, kita memiliki kepastian dan juga kita memiliki kekuatan untuk melangkah hidup dalam kebenaran. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam hidup kita. Karena itu kembali mari kita renungkan, dan sebuah pujian menghantarkan kita. Doa bagi kota tercinta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari kita bersama menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menghaturkan segala rasa syukur bersama dengan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, begitu besar kuasa dan kasih-Mu atas kehidupan kami. Bahkan segala sesuatu yang dinyatakan najis, ketika berjumpa dengan kasih karunia-Mu menjadi kesaksian besar. Maka biarlah kehadiran Kristus memberikan kami keberanian untuk percaya, karena kami sungguh mengenal-Mu. Dan biarlah pengenalan akan Tuhan menjadikan kami berani berbuat benar, untuk bersaksi, percaya, memiliki visi besar atau bermimpi, hingga berani untuk berbuah, berani mengambil risiko, dan percaya sungguh pada diri kami sebagai bagian kemuliaan Tuhan. Terima kasih, dan mampukan kami hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Dan bersama doa syukur ini kami memanjatkan seruan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan karuniakan hikmat bagi pemimpin bangsa kami,
Kami rindu negara kami dipulihkan dalam keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan. Maka Bapa urapi pemimpin bangsa kami dan mereka yang bertindak jahat, korupsi, merusak alam, menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan, kiranya Tuhan turunkan. Biarlah kami rindu Tuhan sendiri memimpin bangsa kami dengan hikmat, melalui pemimpin-pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, dan ubahlah mental bangsa kami sebagai bangsa yang juga takut akan Tuhan, yang tidak hanya mampu mengkritik, mampu marah, tetapi sejatinya juga berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami, jauhkanlah dari perpecahan dan bencana alam. Maka kiranya Tuhan pun melawat saudara-saudara kami di Flores yang mengalami gempa begitu besar. Tuhan pulihkan dan Tuhan juga gerakkan kami menjadi bagian karya penghiburan Tuhan atas mereka. Berkati juga gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah jemaat Tuhan untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kebenaran sabdamu, hingga jemaat-jemaatmu pun dapat mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya melalui kehidupan jemaat Tuhan, kasih Tuhan Yesus dinyatakan, dan banyak orang yang mendengar panggilanmu untuk percaya dan mendapat tempat di dalam perjanjian karya keselamatanmu. Berkati juga Radio Petra Ladang Tuhan bagi kami memuji, menyembah, bertumbuh dalam kebenaran firman. Maka Bapa, peliharalah ladang Tuhan ini untuk terus menjadi saluran berkat, dan Tuhan pun senantiasa memelihara, melindungi setiap pribadi yang terlibat di ladang Tuhan ini. Kini Bapa, kami pun membawa kehadirat-Mu yang penuh kekudusan dan belas kasih bagi segenap sahabat Petra yang lemah dan sakit, Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Solan, Anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Ibu Endang Wardani, dan juga bagi Bapak Slamet Diwates yang juga terkadang memiliki rasa takut, kekhawatiran, dan gelisah. Kiranya hadirat-Mu sungguh menghiburkan dan memulihkan. Juga kami mengingat bagi jemaat Tuhan di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyadi, Ibu Poni Rahleo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widikto, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumadi PS, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarsih, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujiradal Suki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Welas Asih, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Trihardono, Mas Aan Wilayah Roma, Ibu Suharti Sukamto, Ibu Esti Wiyatsih, Ibu Sutengti Andandari, Ibu Nining Purnawati, Ibu Kurnia Uktamiasih. Juga kami membawa serta segenap jemaat Tuhan dari berbagai gereja yang juga di dalam kelemahan dan menantikan lawatan belas kasihan Tuhan. Ibu Suprapti Walhito, Bapak Novi Subandono, Ibu Waluyo, Ibu Legowo, Ibu Rusmanto, Ibu Eva Faber, Bapak Ruswanto, Ibu Deborah, Bapak Surati, Bapak Praptomo, Bapak Mulyadi, Bapak Joni Sianipar, Bapak Wartono Saputro, Bapak Praptomo,
Bapak Subiantoro, Ibu Suyut, Ibu Srini, Ibu Ninik Prayogo, Ibu Ari Irawan, Ibu Pardiatikno, Ibu Yuniati Tasrip, Bapak Dr. Purwoko, Ibu Satari, Ibu Sugito, Ibu Widya Bakti Sabatari, Ibu Susi Sudarsono, Mbak Awalin, Mbak Adelita, Mbak Gama, Mas Bernard dan Bu Markus. Dan akhirnya kepada segenap pendengar Radio Petra yang lemah dan sakit, kiranya Tuhan melawat, tangan-Mu yang penuh kuasa kasih pun menjamah, dan di dalam kuasa nama kudus Tuhan Yesus, darah kudus yang menyucikan dan menghidupkan, Tuhan karuniakan penghiburan, kekuatan, dan kesembuhan, pemulihan, dan kelepasan. Kini Bapa, kami mohon senantiasa perlindungan dan pemeliharaan Tuhan atas keluarga Bapak Trisandi Ari Nugroho dan anak terkasih Mas Noel. Jauhkanlah dari godaan penyakit dan tuntun senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Kami pun mengingat bagi segenap usia lanjut Poro Eyang Adi Yuswo, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyase Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miyatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang Slamet Riawan dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Bapak Irianto, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo di Pepantan Putat GKJ Palian, Bapak Pendeta Emeritus Sutikno, Bapak Pendeta Emeritus Filipus Hartono, Ibu Naomi Kristina, dan segenap Poro Eyang Adi Yuswo yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan melawat, Tuhan pun menganugerahkan kekuatan, kesehatan. Tuhan mengiringi hari-hari Poro Eyang Adi Yuswo dalam damai dan sejahtera. Kini berkati setiap keluarga kami di dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Jauhkan dari godaan, penyakit, dan kecelakaan. Mampukan kami sebagai keluarga yang hidup dalam kebenaran sabda-Mu, saling mengasihi, melayani, dan saling mengampuni. Berkati anak-anak kami yang belajar dan bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, supaya talenta mereka terus berkembang untuk menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, seturut waktu dan cara Tuhan, sehingga anak-anak kami sungguh diberkati dan dipersatukan Tuhan sebagai keluarga kekal, kudus, dan tidak terceraikan, sebagai keluarga yang menjadi saksi perjanjian Allah dan berkat bagi banyak orang. Juga bagi suami istri yang merindukan momongan atau keturunan, demikian juga bagi Bapak Kristanto dan Ibu Arsita, dan juga pasangan suami istri yang lain. Kiranya Tuhan berbelas kasih dan menganugerahkan momongan, supaya mereka pun boleh mengasuh mendidik putra kehidupan pemberian Tuhan, dan anak-anak kami pun mendapat bagian di dalam rahmat keselamatan-Mu. Dengan demikian, kasih-Mu, karunia-Mu, keselamatan-Mu dinyatakan atas kami, keluarga kami, keturunan kami, seterusnya dan untuk selama-lamanya. Akhirnya kami pun berdoa bagi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Karuniakan kekuatan supaya kami tetap setia bergumul. Karuniakan kami iman untuk tetap percaya bahwa kami tidak pernah bergumul sendirian. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang turut bekerja dan berkuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga sekalipun kami bergumul,
Kami bersuka cita sebab kami melihat kuasa-Mu, kami mengalami hadirat-Mu, dan kami melihat kebesaran-Mu, di mana Engkau Allah yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan dan menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan syafaat kami dan begitu jauh dari sempurna. Karena itu ampunilah setiap permohonan yang tidak Tuhan berkenan. Tetapi Engkau yang telah mendengar juga akan memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Sebab doa ini kami panjatkan bukan beralaskan amalan, kekuatan, kebaikan kami para pendosa. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Maka kini kita juga penuhi bagian kita dengan hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Kita akan melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita, garam dan terang dunia. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita, melanjutkan kehidupan sebagai saksi dan juga perwujudan ibadah yang sejati. Karena itu sahabat Petra, biarlah kita boleh menunjukkan keberanian orang-orang Kristen, saksi-saksi kasih karunia Allah. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Gembala Menyapa edisi Selasa 18 Agustus tahun 2026. Dengan segala kerendahan hati, kami pun mempersilahkan bagi sahabat Petra yang ingin berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa dapat menghubungi saya pada nomor berikut: 0858 68 27 4241. Saya ulangi, 0858 68 27 4241. Dan sungguh kami menyadari sepenuhnya dalam kebersamaan yang singkat sekalipun ada tutur kata saya yang tidak berkenan. Dan sekali lagi dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf, kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yusuf Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Merdeka. Amin.